Shalom adik-adik KKR kesayangan kakak sekelas di seluruh Pakam. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul lagi dan bertemu lagi secara online di Doremi, doa renungan mingguan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat sukacita, kesehatan, dan berkat-Mu atas kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, Roh Kudus-lah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita tentang Yesus sahabat sejatiku. Nah, kita mau buka Alkitab dulu ya. Semua punya Alkitab kan? Kita ambil dari Mazmur 25 ayat 14. Semua Alkitabnya ya. Kakak bacakan dari sini. Isinya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, adik-adik, siapa nih yang di sini punya sahabat? Pasti semua punya sahabat kan ya? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan lebih lanjut, kakak ada satu video. Kita tonton videonya bersama-sama ya. Check it out. Di sebuah sekolah, ada seseorang anak yang bernama Sasa. Sasa adalah seorang anak yang periang, cantik, dan juga pintar menggambar. Hari itu Sasa menggambar sebuah hati yang sangat bagus. Teman-temannya iri kepadanya karena gambarnya bagus dan menceritakannya dari belakang, dan mereka menjauhi Sasa. Sasa pun sakit hati dan sedih. Setiap dia sakit hati, pasti ada retak di bagian tubuhnya. Sasa pun berlari, kemudian dia melihat sebuah toko yang isinya banyak sekali hadiah. Sasa melihat satu hadiah dan ingin menyentuhnya. Tiba-tiba seorang penjaga toko datang, marah dan menyuruhnya untuk pergi. Sasa pun sakit hati, kemudian Sasa juga retak tubuhnya. Sampai di rumah, Sasa melihat kedua orang tuanya dan ingin menunjukkan gambar hati yang telah digambarnya. Tiba-tiba orang tuanya juga sibuk dan tidak menghiraukan Sasa. Sasa kembali sedih dan retak semakin banyak di hatinya karena dia sakit hati. Kemudian Sasa pergi keluar rumah dan duduk di sebuah tempat duduk di pinggir jalan membawa gambarnya. Kemudian datanglah seseorang menghampiri Sasa membawa sebuah hadiah yang ternyata Sasa inginkan tadi. Setelah dibuka, Sasa menemukan sebuah hati yang sangat indah. Hati itu pun masuk ke dalam tubuh Sasa dan memperbaiki setiap luka yang ada di tubuhnya. Sasa pun sangat senang dan memeluk orang tersebut. Kemudian Sasa berjanji akan memberikan dan menebarkan kasih ke semua orang yang telah menyakitinya. Pertama, kedua orang tuanya, ayahnya dipeluknya, kemudian ibunya, dan kasih itu dapat menyembuhkan kedua orang tuanya. Setelah itu dia juga memeluk penjaga toko yang tadi sudah menyakiti hatinya, yang telah marah kepadanya. Penjaga toko pun pulih dari semua sakit hatinya. Kemudian Sasa melihat teman-temannya dan Sasa pun memeluk mereka satu persatu. Ternyata dari kejauhan yang memberi tersebut adalah Tuhan Yesus yang senang melihat Sasa telah memulihkan hati para orang-orang yang mengasihinya. Yesus mengasihimu dan mau memulihkan hatimu yang terluka. Nah, gimana adik-adik setelah menonton video tersebut? Mungkin kita seperti si Sasa. Kadang kita berantem sama teman kita di sekolah, kadang kita mau curhat sama orang tua kita sibuk dengan semua pekerjaannya. Tapi ingat,
ada satu sosok yang selalu ada menemani kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menemani kita, anak-anaknya. Jadi jangan takut dan jangan sedih. Tapi ada 3 yang harus kita ketahui supaya kita menjadi sahabat sejatinya Tuhan Yesus. Yang pertama, harus rajin berdoa. Semua yang terjadi di kehidupan kita sepanjang hari, kita harus ceritakan sama Tuhan lewat doa. Dan yang kedua, rajin baca firman. Kita baca Alkitab, ya kenapa? Karena itu adalah curhatan hati Tuhan Yesus. Jadi kita tahu Tuhan Yesus mau apa ya atas hidup kita. Dan ketiga, kita harus menjadi penebar kasih ke semua orang yang kita jumpai sepanjang hari. Dan semoga Tuhan selalu menjadi sahabat sejati kita. Baiklah adik-adik, setelah firman yang sudah kita renungkan hari ini, kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan sahabat kami yang sejati. Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi kebanggaan orang tua kami, serta menebar berkat-berkat dan juga kasih kepada orang-orang yang sekitar kami. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu KKR sekelas Upakam, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di atas segalanya, ampuni segala dosa kami supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.